sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Yang kami hormati, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, Bapak Yudi Noviandi, MS Apoteker, hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Biren, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh. Kami hormati pelaku usaha Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Biren, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh secara daring pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya Liza Tiara S.Pam Apoteker selaku MC mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam kegiatan launching e-learning korporasi yang merupakan kepanjangan dari kolaborasi fasilitasi UMK dalam sertifikasi dan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan pada hari ini Senin 23 Mei tahun 2022. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan sekaligus pembukaan launching e-learning korporasi oleh Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh. Paparan materi dan simulasi e-learning korporasi yang disampaikan oleh subkoordinator subkelompok sertifikasi, serta penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, e-learning korporasi merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan pendaftaran produk di Badan POM, di mana Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan informasi secara mandiri terkait pendaftaran produk di Badan POM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, mari kita panjatkan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dan untuk yang beragama Islam dapat membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu diharapkan duduk dengan sikap sempurna.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan launching Banda Aceh. Bapak Yudi Noviandi, MSc Tech Apoteker, kami persilahkan. Terima kasih Bu MC Baliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Biren, Kota Lok Sumawe, dan Kabupaten Aceh Utara, atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, terutama mitra kami dalam tim kerja korporasi, yaitu dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Pangan, dan juga Dinas Pangan, Perikanan dan Kelautan dan Perikanan, kemudian Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas DMPTSP, ya, serta para pelaku usaha yang hadir pada kesempatan hari ini, dan seluruh hadirin sekalian yang hadir pada virtual meeting kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, Senin tanggal 23 Mei 2022 dalam keadaan sehat, menghadiri kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh, yaitu launching inovasi pelayanan publik berupa e-learning korporasi. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat dan kita umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, launching pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh kali ini merupakan sistem informasi, ya, yang dibuat secara terpadu terkait registrasi, terkait proses pengajuan sertifikasi, sarana produksi, distribusi, dan juga nantinya untuk registrasi izin edar obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh memandang perlu menyusun sistem informasi ini, sebuah aplikasi yang sangat bermanfaat nantinya, yang dapat digunakan oleh pelaku usaha, digunakan oleh mitra kami, satuan OPD di daerah, kemudian juga dapat digunakan oleh fasilitator dalam melakukan pendampingan ataupun secara mandiri untuk bisa mendaftarkan produknya, ya, terkait dengan sertifikasi sarana maupun registrasi dari izin edarnya. Sistem informasi ini nanti akan kita launching ini sebagai bagian dari tim korporasi yang sudah terbentuk pada kesempatan ini, yaitu di 5 kabupaten kota yang saya sebutkan tadi, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Biren, Aceh Utara, dan Kota Lok Sumawe. Apa itu e-learning korporasi? Nah, ini satu yang menarik. Saya tidak ingin mengupasnya secara detail dulu agar menambah rasa penasaran kita semua untuk bisa mengetahui apa itu e-learning korporasi. Saya kira sebelum kita mulai pada tutorial, kemudian pada diskusi terkait dengan e-learning korporasi ini, maka dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh, dengan ini melaunching inovasi pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh, yaitu e-learning korporasi. Silakan. E-learning korporasi atau kolaborasi fasilitasi UMK dalam rangka sertifikasi izin edar pangan, kosmetik, dan obat tradisional merupakan sistem informasi terpadu sertifikasi dan registrasi izin edar pangan, kosmetik, dan obat tradisional. Sistem ini
dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. Untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan informasi terkait dan registrasi izin edar pangan, kosmetik, dan obat tradisional secara terpadu dalam satu sistem yang disebut dengan e-learning korporasi. Sistem informasi e-learning korporasi ini memiliki 3 modul, yaitu modul pangan, modul kosmetik, dan modul obat tradisional. Dengan adanya sistem ini, para pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi izin edar, khususnya UMK, secara mandiri atau didampingi. Demikian Bapak Ibu sekalian, telah kami launching inovasi pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh, e-learning korporasi. Ini merupakan sistem informasi nantinya dapat digunakan oleh pelaku usaha dan juga Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan dinas terkait serta fasilitator serta seluruh masyarakat umum untuk bisa menggunakannya, mencari informasi, dibuat secara simple, user friendly, mengikuti logic frame yang ada, sehingga saya berasumsi ini berpendapat pasti masyarakat atau pelaku usaha akan mendapatkan informasi lebih dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Saya kira itu launching dari saya, dan untuk selanjutnya modul ini ada di mana, websitenya apa saja isinya, tadi secara kilas sudah dijelaskan. Kalau Ibu ada urusan dengan registrasi, sertifikasi dan registrasi produk pangan, obat tradisional dan kosmetik, semuanya ada di sana dan tidak perlu login dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan Bapak Ibu para pelaku usaha. Di samping secara luring juga kami menyelenggarakan pelatihan sejenis. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih dan mohon dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan mohon bantuannya untuk di-blast, disebarluaskan terkait dengan sistem ini, websitenya di mana, sehingga nanti semua pelaku usaha bisa memanfaatkannya secara maksimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, selanjutnya adalah penyampaian materi dan simulasi e-learning korporasi yang akan disampaikan oleh subkoordinator subkelompok substansi. Baik, terima kasih Ibu Liza. Mungkin sebelum mulai kita foto bersama dulu mungkin ya. Ya, betul Pak. Setuju. Kita foto bersama dulu. Mohon dibuka dulu kameranya Bapak Ibu. Kita dokumentasikan dulu sebentar kegiatan kita. Pak Heru, Ilemon. Baik ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1 ya. 1, 2. Ayo yang belum buka kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekarang saya akan memaparkan mengenai e-learning, modul e-learning korporasi yang telah kami buat. Memang ini masih dalam pengembangan ya Bapak Ibu, tapi kita akan berusaha untuk menyempurnakannya dari waktu ke waktu. Semoga modul yang telah kami buat ini bisa memudahkan Bapak Ibu dalam mendaftarkan produk obat dan makanan yang diproduksi oleh Bapak Ibu ke Badan POM. Izin saya share screen ya Bapak Ibu.
Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak, Muhib sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu. Modul yang telah kami buat ini dapat Bapak Ibu akses melalui ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam web Badan POM. Web Badan POM itu ya Bapak Ibu www.pom.go.id. Yaitu www.pom.go.id. Nanti ketika masuk ke web Badan POM, Bapak Ibu lihat di bagian atas sebelah kanan ada bacaan balai. Nah, ada bacaan balai. Nanti Bapak Ibu bisa pilih Balai Aceh. Maaf, ini sedang loading. Nah, ada bacaan balai, diklik balai. Lalu Bapak Ibu bisa klik Balai Besar POM di Banda Aceh. Nah, nanti akan muncul subset dari Balai Besar POM di Banda Aceh. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nanti, nah ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu dari subset dari Balai Besar POM di Banda Aceh. Nanti di bagian bawah Bapak Ibu bisa lihat ada e-learning korporasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu klik di e-learning korporasi ini, maka akan dibawa ke dalam alamat website bbpom.aceh.id/e-learning-korporasi. Nah, seperti ini halamannya Bapak Ibu. Ada bacaan fast respon, ada kontak kami, lalu ada di bagian bawah kalau Bapak Ibu lihat ada produk apa yang ingin Bapak Ibu daftarkan. Apakah produk pangan, produk kosmetik, ataupun produk obat tradisional. Oh ya, di bagian kontak kami, Bapak Ibu dapat mengklik dan dapat menghubungi kami di hotline nomor sertifikasi 0812 6212 3339. Di sini tertulisnya memang di jam kerja ya Bapak Ibu, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 16.30. Tapi silakan kami terbuka Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan di luar jam, jika ingin menyampaikan pertanyaan di luar jam kerja itu akan coba kami jawab melalui WhatsApp ya Bapak Ibu. Ini nomor ini bisa WhatsApp dan juga bisa telepon. Silakan Bapak Ibu pergunakan. Lalu di bagian bawah, produk yang ingin Bapak Ibu daftarkan, umpamanya Bapak Ibu ingin mendaftarkan produk pangan. Maka bisa kita klik di sini ya Bapak Ibu, cek informasi. Nah, nanti akan keluar informasi apa yang ingin Bapak Ibu butuhkan. Ada informasi umum, ada registrasi akun pangan, ada registrasi pangan olahan, dan juga ada registrasi bahan tambahan pangan. Nanti coba kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu, coba kita klik dulu mengenai informasi umum tentang pendaftaran pangan. Nah, di sini ada kita klik mulai untuk masuk ke dalam modul informasi umum. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 4 kategori tentang pendaftaran pangan. Ada pangan segar, pangan olahan siap saji, pangan olahan terkemas, dan juga bahan tambahan pangan. Nah, ini tergantung dari produk apa yang ingin Bapak Ibu daftarkan, masuk ke dalam kategori mana produk pangan Bapak Ibu ini. Contohnya untuk pangan segar, apa sih yang dimaksud dengan pangan segar tersebut? Kita bisa klik di sini Bapak Ibu, detail informasi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, berdasarkan PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Jadi definisi pangan segar itu adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung, dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Jadi pangan segar itu termasuk juga pangan yang sudah mengalami perlakuan minimal. Misalkan dia dicuci, dikupas, dikeringkan, digiling, dipotong, penggaraman, pembukuan, pencampuran, pelilinan, blansir, atau tanpa bahan tambahan pangan,
ini masuk ke dalam kategori pangan segar Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Misalkan Bapak Ibu ada yang menjual apel gitu ya, menjual apel, lalu untuk menambah shelf life-nya atau masa simpan produk apel tersebut, jadi apelnya itu dicelupkan ke dalam lapisan lilin umpamanya, yaitu pelilinan seperti ini, supaya memperlama waktu busuk apel tersebut. Jadi dililinkan. Nanti berarti apel itu masuk ke dalam kategori pangan segar. Ada juga misalkan Bapak Ibu membuat serbuk kunyit misalkan. Jadi kunyit dicuci begitu ya, dicuci lalu dijemur. Setelah dijemur, kunyit tersebut diserbukkan. Setelah diserbukkan, dimasukkan, dikeringkan ke dalam oven. Nah, itu juga termasuk dalam kategori pangan segar, Bapak Ibu. Nah, seperti itu contoh dari pangan segar. Nah, bagaimana kategori pangan segar tersebut? Apakah didaftarkan di Badan POM atau seperti apa? Nanti kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu. Kita klik. Nah, pangan segarnya tadi menggunakan bahan tambahan pangan tidak? Umpamanya ada bahan tambahan lain seperti pemanis, gitu ya, ataupun ada pengawetnya, bahan tambahan pangannya, ataupun mengandung pewarna misalkan. Nah, misalkan tanpa menggunakan bahan tambahan pangan. Kalau kita klik di sini, jadi produk pangan segar tersebut tanpa menggunakan tambahan pangan. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti produknya termasuk pangan segar, Bapak Ibu. Nah, kalau produk pangan Bapak Ibu termasuk produk pangan segar, maka pendaftarannya itu bukan di Badan POM, tetapi menurut peraturan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, pendaftarannya ada di Kementerian Pertanian, Bapak Ibu. Itu termasuk kategori pangan segar asal tumbuhan. Atau berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau pangan segar asal hewan, itu juga pendaftarannya bukan di Badan POM. Contoh pangan segar asal hewan apa? Misalkan seperti telur rebus. Nah, gitu ya, telur rebus ataupun telur asin umpamanya. Ataupun bisa juga madu. Nah, seperti itu pendaftarannya bukan di Badan POM. Jika kita lihat di detail informasi, jadi tentang ada informasi pendaftaran, contoh produk perikanan ini pendaftarannya di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ikan segar, kaviar ini telur ikan ya Bapak Ibu. Lalu udang rebon, ikan asin kering tanpa perlakuan pengolahan, gitu, tanpa perlakuan apa-apa, hanya dikeringkan, dijemur dan ditambahkan garam. Lalu contohnya udang segar. Nah, ini termasuk pangan segar yang didaftar produk perikanan, termasuk produk perikanan. Nah, untuk definisi pangan segar asal hewan atau PSAH ini pendaftarannya di Kementerian Pertanian, yaitu di Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmafet. Contohnya apa? Contoh produknya adalah susu segar. Susu segar ini berbeda ya Ibu dengan susu pasteurisasi ataupun susu sterilisasi. Contoh susu segar ini misalkan seperti kalau di Nusa Tenggara Barat Bapak Ibu ada istilah susu kuda liar. Pernah dengar Bapak Ibu susu kuda liar? Nah, susu kuda liar itu termasuk kategori susu segar, yaitu dia tanpa ada pengolahan pasteurisasi ataupun sterilisasi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan susu segarnya ada proses pengolahan pasteurisasi, nah itu ataupun sterilisasi begitu ya, dikalengkan, nah itu pendaftarannya di Badan POM. Tetapi kalau hanya susu segar saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut, termasuk kategori pangan segar asal hewan, pendaftarannya di Kesmafet. Ataupun ada daging segar umpamanya seperti ini. Nah, ini pendaftarannya juga di Kesmafet, bukan di Badan POM. Termasuk telur segar, nah ini pendaftaran di Badan POM. Lalu ada kategori pangan segar asal tumbuhan. Pangan segar asal tumbuhan ini pendaftarannya ada di bawah Kementan, Bapak Ibu. Kementan kalau umpamanya di instansi PIC-nya itu ada di OKKP. OKKP itu adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat. Nah, ini kalau pusat ini biasanya untuk produk-produk pangan segar asal tumbuhan yang diimpor, Bapak Ibu. Umpamanya contohnya apa? Kurma. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum keluarnya PP 86 tahun 2019, untuk pendaftaran produk kurma, kalau di Aceh umpamanya
saya sebut merek saja, Kurma Humaira. Ada yang pernah dilihat Bapak Ibu Kurma Humaira? Itu pendaftarannya BPOM sebelumnya Bapak Ibu. Tetapi sudah keluarnya PP terbaru, ini didelegasikan untuk produk kurma ini pendaftarannya ada di Kementerian Pertanian. Nah, itu kalau untuk produk impor pendaftarannya ada di OKKP Pusat. Ada juga pendaftarannya yang produk pangan segar di OKKP Provinsi atau Otoritas Kompeten Ketahanan Pangan Provinsi. Ini ada di bawah Badan Ketahanan Pangan Bapak Ibu, BKP. Badan Ketahanan Pangan ini untuk proses pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, ataupun bisa juga di dinas daerah kabupaten kota, yaitu di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota selaku OKKP Kabupaten Kota. Contohnya apa? Buah segar, buah kering, sayur segar, sayur kering, biji kopi segar. Nah, biji kopi segar ini, yang dimaksud biji kopi segar adalah green bean ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memproduksi green bean, itu pendaftarannya bukan di Badan POM. Itu pendaftarannya untuk mendaftar, misalkan green bean-nya Bapak Ibu mau kemas gitu, didaftarkan pendaftarannya nanti ada di Badan POM. Lalu kalau dia biji kopinya disangrai Bapak Ibu, ataupun disangrai setelah itu dibubuk, nah itu pendaftarannya bisa di Badan POM ataupun di Dinas Kesehatan. Nanti bisa kita satu-satu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa kami tambahkan nanti ya sebagai masukan, mungkin baru terpikir ya Bapak Ibu untuk kami tambahkan alamat tempat pendaftarannya di Aceh di mana, nanti biar memudahkan Bapak Ibu kami tambahkan alamat pendaftaran pangan segar asal tumbuhan dan juga pangan segar asal hewan ini. Nah, itu untuk definisi pangan segar. Kita kembali. Tadi yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika pangan segar Bapak Ibu menggunakan bahan tambahan pangan? Bisa kita klik di sini. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan lagi. Kalau tadi pangan segarnya pakai bahan tambahan pangan. Lalu bagaimana dengan umur simpannya atau masa kadaluarsanya? Lebih dari 7 hari atau kurang dari 7 hari? Nah, umpamanya kita klik misalkan, oh produk saya ternyata pangan segarnya hanya 3 hari ataupun hanya 5 hari. Berarti dia kurang dari 7 hari, bisa kita klik di sini Bapak Ibu. Kalau kita klik di sini, nah, ada informasi produk tidak wajib memiliki izin edar dari Badan POM. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu bagaimana jika dia lebih dari 7 hari produknya? Nah, jika produk pangan segar Bapak Ibu lebih dari 7 hari, nanti ditanya lagi, ada pertanyaan. Produksinya bagaimana? Apakah bersatu dengan tempat tinggal atau berpisah dengan tempat tinggal? Umpamanya terpisah dari tempat tinggal atau dapur rumah tangga. Seperti ini ya. Dia tidak terpisah dari tempat tinggal. Kalau kita klik yang menyatu dengan tempat tinggal dulu, kita coba lihat dulu. Nah, kalau dia menyatu dengan tempat tinggal, ada pertanyaannya lagi. Apakah produk pangan ini termasuk dalam daftar pangan olahan yang boleh memperoleh sertifikat penyuluhan pangan produk industri rumah tangga sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018. Nanti di sini Bapak Ibu ada peraturan jenis pangan apa saja yang bisa didaftarkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat detailnya nanti Bapak Ibu ya, ada 15 jenis pangan yang bisa didaftarkan SPPIRT. Contohnya hasil olahan daging kering. Hasil olahan daging kering umpamanya dendeng begitu ya. Contohnya abon ikan, dendeng daging gitu, kerupuk kulit. Lalu juga hasil olahan ikan kering bisa abon, ikan kering, ikan asap begitu ya. Lalu ada juga umpamanya selai, jelly dan sejenisnya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat produk Bapak Ibu masuk ke dalam kategori ini atau tidak. Kopi dan teh kering begitu ya. Lalu ada juga contohnya rempah-rempah umpamanya. Hasil olahan dan buah, nanti Bapak Ibu bisa lihat produk Bapak Ibu ini termasuk dalam kategori ini atau tidak begitu. Dikecualikan Bapak Ibu
jenis pangan yang tidak bisa didaftarkan untuk IRTP, SPPRT tadi, jika jenis pangan tersebut memerlukan proses sterilisasi komersial ataupun pasteurisasi. Jadi misalkan seperti susu segar gitu ya, produk asal hewan yang memerlukan sterilisasi atau pasteurisasi, ini tidak bisa didaftarkan di SPP IRT di Dinas Kesehatan. Lalu produk pangan yang diproses dengan pembekuan atau frozen food yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan seperti bakso. Baksonya yang disimpan di dalam lemari pembeku yang umur simpannya lebih dari 7 hari. Ada juga pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin ataupun disimpan beku, gitu, frozen food, gitu ya. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus antara lain makanan pendamping air susu ibu, booster air susu ibu, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes. Nah, ini tidak bisa didaftarkan di SPPRT dan tidak ada dalam daftar yang ini ya Bapak Ibu ya. Tidak, kalau Bapak Ibu lihat nanti tidak ada dalam daftar ini. Lalu ada juga jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPPRT merupakan proses produksi industri rumah tangga pangan di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. Nah, artinya apa? Umpamanya Bapak Ibu ingin mendaftarkan abon ikan gitu ya, ataupun abon daging. Tetapi ternyata abon ikan ataupun abon dagingnya itu diimpor secara curah dari luar negeri, lalu Bapak Ibu kemas sendiri gitu ya. Nah, ini tidak bisa didaftarkan Bapak Ibu karena produk asalnya ini adalah dari impor. Jadi ini yang diizinkan di sini adalah jika produk asalnya diproduksi di wilayah Indonesia. Nah, satu lagi, jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPPRT dalam ukuran besar atau bulk. Jadi artinya seperti apa maksudnya di sini? Yaitu ada umpamanya jenis pangan kopi yang beredar di pasaran, umpamanya kopinya ukuran 5 kilo gitu ya, ataupun ukuran 2 kilo. Jadi kopi bubuk itu dijual di pasar, Bapak Ibu beli, lalu Bapak Ibu buka, Bapak Ibu kemas kembali. Nah, itu kalau sudah ada nomor SPPRT yang ada di pasaran, Bapak Ibu beli, dan itu tidak diperkenankan untuk dikemas kembali dan dijual dalam bentuk ukuran kecil-kecil begitu. Kecuali memang Bapak Ibu ada kerjasama dengan produsen kopi, umpamanya langsung dari produsen kopinya, dan lalu Bapak Ibu bisa membuka dan mengemas kembali, tentu saja dengan seizin dari produsen asalnya. Nah, itu contohnya jika dia yang ini Bapak Ibu ya termasuk dalam termasuk dalam list tadi. Nah, kita kembali dulu. Tadi apakah termasuk dalam daftar pangan olahan? Tadi lihat detail ini ya, lihat detail ini untuk informasi detailnya. Lalu kita jawab, ya, apakah pangan tersebut dalam daftar? Ya, termasuk dalam daftar. Ternyata setelah kita lihat informasinya, saya ingin membuat abon ikan. Oh, ternyata masuk dalam SPPRT ini listnya. Nah, jika masuk, bagaimana? Kita klik di sini ya, kita klik ya-nya. Lalu ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Produk yang didaftarkan di Dinas Kesehatan setempat, produk dapat didaftarkan di Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan SPP IRT. Jadi, jika tadi ya produk pangannya, pangannya lalu mengandung bahan tambahan pangan, lalu terdapat terdapat dalam list. Nah, ini bisa didaftarkan di industri rumah tangga, bisa didaftarkan sebagai produk industri rumah tangga pangan di Dinas Kesehatan. Nah, jika ingin daftar di Badan POM, apakah ingin daftar di Badan POM, bisa Bapak Ibu klik di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke produk yang wajib jika lihat detailnya nanti akan masuk ke tahap selanjutnya. Nanti tahap selanjutnya akan kita lihat Bapak Ibu ya. Jika ini didaftarkan di Badan POM. Nah, kondisinya jika tidak ingin didaftarkan di Badan POM. Nah, berarti sudah selesai. Cukup Bapak Ibu daftarkan produk tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sebagai produk industri rumah tangga pangan. Nah, tadi kondisinya jika pangan tersebut masuk ke dalam list ini. Jika tidak termasuk dalam list ini bagaimana? Nah, berarti Bapak Ibu tinggal klik yang tab tidak ini. Nah, ketika klik di sini, maka produk Anda tertulis produk Anda wajib didaftarkan di Badan POM. Jadi kalau memang tidak ada dalam list tersebut, umpamanya seperti apa? Misalkan nugget gitu ya.
nugget ikan atau otak-otak ikan. Nah, tidak ada dalam list tersebut. Yang ada dalam list tersebut kalau pangan hanya pangan olahan asal daging kering ataupun ikan kering saja diperbolehkan. Nah, kalau misalkan seperti tadi, misalkan bakso ikan ataupun nugget ikan yang memerlukan penyimpanan dingin, maka wajib didaftarkan di Badan POM. Jika kita lihat lagi nanti, kalau kita klik di sini, akan keluar lagi Bapak Ibu proses pendaftarannya. Nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan keluar proses pendaftarannya. Bagaimana proses pendaftarannya? Nah, itu proses pendaftarannya Bapak Ibu melalui OSS. Sekarang sudah terintegrasi di OSS semua ya Bapak Ibu, Online Single Submission. Jadi Bapak Ibu nanti membuat nomor induk berusaha di OSS, seperti ini ya. Bapak Ibu bisa mendaftar di oss.go.id, nanti membuat nomor induk berusaha. Setelah membuat nomor induk berusaha, Bapak Ibu masuk login. Setelah login, lalu Bapak Ibu pilih di sini nanti ada PB-UMKU namanya, perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Nanti NIB sebelumnya untuk permohonan NIB ini Bapak Ibu dibutuhkan NPWP ya Bapak Ibu, dibutuhkan NPWP pribadi maupun NPWP badan usaha. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mengurus NPWP di kantor pajak. Setelah ada NPWP, Bapak Ibu mendaftar di OSS, terbitlah NIB. Setelah NIB dan izin usaha dengan nomor KBLI sesuai dengan proses produksi Bapak Ibu. Umpamanya Bapak Ibu ingin membuat produksi kopi, nanti disesuaikan di NIB tersebut ada namanya klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI untuk kopi. Setelah itu nanti Bapak Ibu pencet PB-UMKU, ada permohonan baru. Selanjutnya nanti bisa kita jelaskan satu-satu Bapak Ibu ya, nanti seperti ini bisa dilihat detailnya. Sebelumnya kita lanjut lagi tadi saja ke e-learning, kembali dulu. Jika tadi produknya wajib daftarkan di Badan POM. Nah, tadi jika sarana produksi tersebut menjadi satu dengan tempat tinggal, tadi ya Bu, Bapak Ibu yang sudah kita bahas, setelah kita klik nanti ada nggak dalam list per BPOM nomor 22 tahun 2018. Oh, jika ada bisa daftarkan sebagai produk SPPRT Dinas Kesehatan. Nah, jika ternyata sarana produksinya berpisah dengan tempat tinggal, seperti apa? Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ketika terpisah dengan tempat tinggal, maka produknya wajib didaftarkan di Badan POM. Nah, kalau kita klik di sini, nanti akan diarahkan seperti ini Bapak Ibu, mendaftarkan ke OSS, ya, daftar di OSS, lalu nanti Bapak Ibu memiliki NIB, lalu login, nanti masuk ke daftar PB-UMKU, pendaftaran baru, lalu Bapak Ibu lengkapi nih di sini, ada nilai aset ya Bapak Ibu berapa dimasukkan di sini, halaman nomor PB-UMKU, selanjutnya masuk ke dalam halaman PB-UMKU tadi, diklik Bapak Ibu bisa klik di sini di searching, nanti ketiknya izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau izin penerapan CPPOB ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk pendaftaran. Nah, ini keluar nanti Bapak Ibu di sini tulisan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, ini sebagai rekomendasi sarana produksi Bapak Ibu. Nah, diklik di sini. Nanti Bapak Ibu mengajukan izin penerapan CPPOB di halaman aplikasi e-sertifikasi Badan POM. Lalu masuk ke sini ada kategori kosmetik, obat tradisional, ada obat, ada produk pangan. Nanti Bapak Ibu klik yang di sini produk pangan, cara CPPOB untuk pendaftaran. Nah, seperti ini Bapak Ibu klik. Nanti akan dilanjutkan setelahnya tinggal Bapak Ibu isi registrasi akun begitu ya. Registrasi akun perusahaan di e-sertifikasi. Selanjutnya ada ini tahapan-tahapan registrasi akun, nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana caranya tahapan registrasi akun. Lalu ada juga nanti setelah registrasi akun keluar, selesai diverifikasi, timeline-nya ini untuk registrasi akun Bapak Ibu 3 hari kerja diverifikasi oleh evaluator dari Badan POM, tapi biasanya kalau dari pengalaman kami dalam 1 hari kerja itu sudah selesai verifikasi akunnya, apakah akunnya disetujui atau ada tambahan data lagi, ada data yang kurang lengkap umpamanya Bapak Ibu masukkan, itu perlu Bapak Ibu masukkan ke dalam aplikasi e-sertifikasi. Setelah daftar akun nanti dapat Bapak Ibu melengkapi profil sarana di e-sertifikasi. Nanti di sebelah kanannya ada profil perusahaan,
Lalu diklik profil perusahaan ini, dilengkapi profil sarana Bapak Ibu. Nah, itu seperti ini, diklik misalkan produk pangan, kalau Bapak Ibu ingin mendaftar produk pangan, nanti di bagian atas ada penanggung jawabnya siapa, lalu sarananya ada di mana, bentuk sediaan yang ingin Bapak Ibu daftarkan apa, apakah bentuknya sediaan serbuk ataupun cair, misalkan seperti sirup begitu ya, kalau bubuk kopi misalkan serbuk kopi, nah ini diklik di sini, bentuk sediaannya di Bapak Ibu ketik. Kalau daftar kantor, jika misalkan umpamanya daftar sarana ataupun pabriknya berbeda dengan kantor umpamanya, nanti nama direksinya siapa, izinnya ataupun ada surat keterangan atau surat keputusan bisa Bapak Ibu isi. Setelah melengkapi profil sarana, nah ini seperti ini contohnya profil sarana, ada email penanggung jawab. Nanti setelah itu jangan lupa setelah diisi, Bapak Ibu klik mengajukan perubahan di sini Bapak Ibu. Jadi setelah diisi nomor kacanya, diklik mengajukan perubahan. Nah, seringkali kalau pengalaman kami Bapak Ibu ketika ada produsen pangan yang ingin mendaftarkan ke Badan POM, setelah diisi lupa diklik ini Bapak Ibu. Nah, kalau lupa diklik ini berarti pengajuannya tidak sampai kepada kami. Jadi kami tidak bisa mengevaluasi. Nah, istilahnya ibaratnya ketika Bapak Ibu ingin mengirim WhatsApp, Bapak Ibu sudah ketik tapi tidak Bapak Ibu kirim. Nah, jadi nomor pengajuannya tidak sampai pada kami gitu Bapak Ibu. Nah, jangan lupa setelah Bapak Ibu isi semuanya, diklik nomor kapcanya, lalu di sini dicentang menyetujui, lalu mengajukan pengiriman di sini Bu, Bapak Ibu, mengajukan pengiriman pendaftaran untuk CPPOB tadi cara produksi pangan olahan baik nanti akan masuk ke kami. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu bisa lihat untuk pelengkapan profilnya. Nanti setelah melengkapi profil, tadi setelah mengajukan, nah, contoh seperti ini, nanti akan sampai pengajuannya masuk ke kami, ya Bapak Ibu, nanti akan kami evaluasi. Nah, ini pengajuan penerapannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat lagi. Lalu kita kembali. Kembali lagi. Masih tadi informasi umum tentang pendaftaran pangan, ini sudah. Ini sudah. Nah, bagaimana jika produk yang ingin didaftarkan adalah pangan olahan siap saji? Nah, jika ingin didaftarkan pangan olahan siap saji, apakah produk itu dalam kemasan? Ya, di dalam kemasan. Lalu, apakah dikemas di hadapan pembeli? Oh, umpamanya kita klik dikemas di hadapan pembeli. Kita klik di sini, tadi ya, pangan siap saji, dikemas di hadapan pembeli. Kalau dikemas di hadapan pembeli, maka produk itu tidak wajib memiliki izin edar. Contohnya apa? Misalkan langsung ada pembeli datang ke tempat Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu membuat bakso, apa namanya, ada kios bakso begitu ya, jadi ada bakso, ada penyajian bakso ataupun membuat dimsum gitu. Nanti datang pembeli, lalu Bapak Ibu masakkan dimsum tersebut atau membuat bakso tersebut, direbus baksonya, lalu dibungkus ke dalam plastik, lalu langsung diserahkan kepada pembeli. Nah, itu tidak perlu wajib memiliki izin edar. Nah, itu kategori adalah pangan siap saji Bapak Ibu, definisi dari pangan siap saji. Nah, seperti itu. Oh maaf, kita kembali dulu, mungkin bisa diklik, ada detail informasi mengenai pangan olahan siap saji. Nah, ini bisa kita klik di sini Bapak Ibu. Pangan olahan siap saji adalah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha. Seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafe, kantin, kaki lima, seperti itu ya. Contohnya seperti bakso yang dijual keliling, martabak telur, nasi goreng, pempek yang disajikan langsung kepada konsumen. Nah, ini tidak perlu izin edar dari Badan POM jika dia dikemas langsung di hadapan pembeli. Nah, kalau misalkan dia dikemas tidak di hadapan pembeli, seperti apa? Bisa kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Masa kadaluarsanya di bawah 7 hari. Kita klik sini, jika masa kadaluarsanya di bawah 7 hari, maka dia kalau di bawah 7 hari tidak wajib memiliki izin edar dari Badan POM. Bagaimana jika masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari? Jika lebih dari 7 hari, nah, ditanya lagi, apakah bersatu dengan tempat tinggal? Ya, bersatu dengan tempat tinggal. Nah, apakah ada di dalam list ini, list tadi yang Badan POM gitu ya, nanti sama informasinya. Sama dengan, misalkan sesuai dengan per BPOM ini,
maka didaftarkan di Badan POM, begitu ya. Pangan siap sajinya didaftarkan pangan siap sajinya bisa didaftarkan di Dinas Kesehatan. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Bisa didaftar di Dinas Kesehatan, bisa juga didaftarkan di Badan POM. Nah, seperti itu. Kalau misalkan didaftar di Badan POM, berarti sarana produksinya harus terpisah dari dapur rumah tangga terlebih dahulu ataupun tempat tinggal. Nah, jika tadi pangan siap sajinya tidak ada dalam di list ini, tidak ada dalam list, berarti jika dikemas, pangan siap sajinya tidak ada dalam list, lalu pangan siap sajinya itu umur simpannya lebih dari 7 hari, nah ini berarti wajib didaftarkan di Badan POM pangan siap saji tersebut jika masa simpannya lebih dari 7 hari. Itu untuk kategori pangan siap saji. Nah, untuk selanjutnya ada kategori pangan olahan, Bapak Ibu. Nah, pangan olahan terkemas. Pangan olahan terkemas atau makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tambah bahan tambahan pangan yang dikemas dalam kemasan tertentu. Contohnya apa? Frozen food gitu ya. Seperti bakso, sosis, nugget, mie instan, permen, wafer, biskuit, susu bubuk. Nah, ini definisi dari pangan olahan terkemas. Nah, bagaimana dengan proses pangan olahan terkemas itu? Kita lihat di sini Bapak Ibu, kita klik jika Bapak Ibu produksinya adalah pangan olahan terkemas. Sama seperti tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan umur simpannya atau masa kedaluarsanya? Jika dia di bawah 7 hari, maka pangan olahan tersebut tidak wajib memiliki izin edar, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Badan POM. Nah, jika lebih dari 7 hari seperti apa? Jika lebih dari 7 hari, maka produk Bapak Ibu akan tanya lagi, apakah dia bersatu dengan tempat tinggal atau tidak? Misalkan sarana produksi menjadi satu dengan tempat tinggal. Ya, menjadi satu dengan tempat tinggal. Nah, berarti tadi ya, masuk dalam PIRT tadi Bapak Ibu ya, bisa daftarkan di PIRT. Misalkan umpamanya Bapak Ibu buat biskuit ataupun buat bolu. Nah, ini bisa daftarkan di PIRT jika masih bersatu dengan tempat tinggal. Jika tidak bersatu dengan tempat tinggal, maka didaftarkannya di Badan POM. Nah, tadi ya sarana produksinya menjadi satu dengan tempat tinggal tidak. Nah, kalau tadi tidak bersatu dengan tempat tinggal, maka pendaftarannya wajib didaftarkan di Badan POM. Seperti ini untuk produk pangan olahan terkemas. Ada satu lagi Bapak Ibu di informasi umum ini mengenai bahan tambahan pangan. Apa itu bahan tambahan pangan? Bahan tambahan pangan atau selanjutnya akan kami singkat menjadi BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya apa? Contohnya ada pemanis, pewarna, pengawet. Nah, ini yang sering sekali kita gunakan ya Bapak Ibu, sering kita jumpai di dalam produksi pangan. Selain ini ada juga Bapak Ibu yang lain contoh bahan tambahan pangan, misalkan seperti umpamanya pelembab pelilin gitu ya, humidifier. Nah, itu contoh juga masuk ke dalam bahan tambahan pangan. Ada 27 golongan bahan tambahan pangan, tapi contoh yang sering kita jumpai adalah pemanis, pewarna, dan pengawet ini. Nah, ketika Bapak Ibu memproduksi bahan tambahan pangan gitu ya, pemanis, pewarna, pengawet umpamanya, nah bahan tambahan pangan tersebut apakah dijual secara umum gitu ya, dijual di retail atau di eceran? Tidak dijual secara eceran. Nah, berarti kita lihat lagi informasinya. Berarti bahan tambahan pangan tersebut tidak wajib didaftarkan di Badan POM. Nah, bagaimana kondisinya jika bahan tambahan pangan tersebut dijual secara umum di retail ataupun di pasaran gitu ya? Maka produk pangannya wajib didaftarkan di Badan POM. Nah, kalau kita klik di sini, maka Bapak Ibu tadi akan diarahkan ke seperti ini Bapak Ibu untuk pendaftaran NIB di OSS. Setelah dapat NIB, Bapak Ibu login di halaman OSS tersebut. Setelah Bapak Ibu login di halaman OSS tersebut, Bapak Ibu pilih nanti PB UMKU-nya. PB UMKU-nya permohonan baru, lalu Bapak Ibu masukkan cara pilih nanti setelah diisi, masukkan ini Bapak Ibu
izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Nah, seperti ini ya, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Diklik, nanti setelah diklik Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke website Badan POM, website e-sertifikasi Badan POM untuk mendaftarkan akun perusahaan di e-sertifikasi dan juga mengajukan permohonan rekomendasi sarana ataupun izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik di e-sertifikasi. Nah, itu untuk kategori bahan tambahan pangan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk informasi umum telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam registrasi akun pangan. Nanti setelah dapat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, nanti hasil akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Izin penerapannya sedang loading. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Pemerintah Republik Indonesia perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Nanti keluar seperti ini. Nanti akan keluar tanda tangannya di sini, tanda tangan kepala Badan POM untuk produksi yang risiko tinggi, ataupun nanti untuk risiko menengah dan rendah, itu tanda tangan cukup dari tanda tangan kepala Balai Besar POM di Banda Aceh. Nanti akan keluar seperti ini, izin penerapan CPPOB. Setelah keluar izin penerapan CPPOB, Bapak Ibu mendaftarkan produk Bapak Ibu ke Badan POM. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Untuk cara mendaftarkannya, Bapak Ibu mulai dari mendaftarkan akun terlebih dahulu, pendaftaran akun produk di e-registrasi pangan. Nah, nanti akan ditanya lagi, Bapak Ibu sebagai produsen, sebagai importir, ataupun sebagai distributor. Kalau definisi produsen adalah perorangan ataupun badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali pangan olahan diedarkan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa saya garis bawahi untuk mengemas kembali pangan olahan untuk diedarkan. Nah, seperti tadi saya contohkan umpamanya kopi gitu ya. Kopi yang ada Bapak Ibu kerjasama dengan pabrik kopi umpamanya di Takengon gitu. Dikirim dalam bentuk curah lalu sampai ke Banda Aceh ataupun sampai Aceh Besar, sampai Biren atau Lok Semawe tempat kabupaten Bapak Ibu yang dari Takengon tersebut bubuk kopinya Bapak Ibu kemas kembali, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu kemas kembali. Nah, itu termasuk Bapak Ibu termasuk dalam kategori produsen. Kategori produsen yaitu jadi karena untuk mengemas kembali itu bagian dari produksi gitu ya. Jadi Bapak Ibu termasuk dalam kategori produsen dan produk Bapak Ibu tersebut wajib didaftarkan di Badan POM maupun di Dinas Kesehatan. Itu kategori dari produsen. Lalu importir. Definisi dari importir adalah perorangan ataupun badan usaha yang memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia. Jadi produknya dibuat di luar negeri, setelah jadi produknya di luar negeri dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam kategori importir. Satu lagi ada kategori distributor. Kategori distributor adalah perorangan ataupun badan usaha yang mengedarkan pangan olahan di wilayah Indonesia. Jadi dia ada produk pangan beli dari pasaran gitu ya, dia yang mengedarkan. Nah, itu kategori distributor. Nah, jika dia produsen seperti apa bisa kita klik di sini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sebagai produsen nanti ada pertanyaan, produknya maklun atau kontrak atau produk tersebut diproduksi sendiri. Nah, jika produknya maklun ataupun berdasarkan kontrak, apakah Bapak Ibu sebagai pemberi kontrak atau penerima kontrak? Nah, akan tanya kembali, Bapak Ibu sebagai pemberi kontrak umpamanya. Apa yang ingin Bapak Ibu produksi tadi? Apakah bahan tambahan pangan atau pangan olahan? Umpamanya Bapak Ibu tadi pangan olahan yang Bapak Ibu produksi. Nah, syaratnya apa saja? Ini sudah ada Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu butuhkan NPWP, nomor induk berusaha, izin usaha kecil atau IUI ataupun izin usaha mikro kecil gitu ya. Kalau untuk saat ini bisa cukup dari NIB saja Bapak Ibu, izin usaha dari NIB dari OSS yang keluaran dari OSS itu sudah bisa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai izin usaha mikro kecil ataupun izin dari kecil saja saat ini masih bisa kami terima Bapak Ibu untuk pendaftaran akun perusahaan. Nah, ini izin usaha industri ataupun izin usaha ini dapat dilakukan di OSS
Kalau IUMK, izin usaha mikro kecil, dapat Bapak Ibu daftarkan di kantor kecamatan setempat. Lalu diperlukan lagi pemeriksaan sarana baru ataupun sarana oleh Balai Besar Pom Banda Aceh yang namanya PSB. Jika sebelum penerapan peraturan pemerintah yang terbaru, kalau yang sekarang selain PSB bisa peraturan terbaru yaitu adalah sertifikat pemenuhan CPPOB. Tadi Bapak Ibu ya, seperti ini cara untuk membuat pemenuhan CPPOB dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itulah dibutuhkan gunanya untuk ini Bapak Ibu mendaftarkan akun perusahaan di EREK Badan POM, EREK Pangan Badan POM. Pada saat pendaftaran akun perusahaan akan diminta sertifikat pemenuhan CPPOB-nya seperti apa. Nah, seperti itu jika Bapak Ibu sebagai produsen pangan olahan. Saya kalau jika sebagai penerima kontrak, syaratnya apa? Misalkan Bapak Ibu penerima kontrak, lalu Bapak Ibu ingin membuat pangan olahan. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu. Ada surat kerjasama antara pemberi dan penerima maklun. Nah, umpamanya seperti ini bisa saya jelaskan. Umpamanya Bapak Ibu membuat air minum dalam kemasan, gitu ya, merek A. Nah, rupanya kapasitas air minum dalam kemasan Bapak Ibu ini, AMDK Bapak Ibu ini laris gitu ya, laris di pasaran. Tetapi Bapak Ibu ingin meningkatkan kapasitas produksinya, Bapak Ibu bisa mengajukan maklun ataupun kontrak dengan perusahaan air minum dalam kemasan lain seperti itu. Nah, ini misalkan contohnya penerima kontrak, dia sebagai penerima kontrak nih, misalkan Bapak Ibu menerima kontrak pengajuan dari misalkan umpamanya air minum dari perusahaan yang ada di Aceh Tenggara umpamanya gitu ya. Aceh Tenggara membuat AMDK, Bapak Ibu ada kerjasama dengan perusahaan tersebut untuk membuat AMDK merek tertentu yang ada di Aceh Tenggara. Nah, ini persyaratan yang dibutuhkan. Yang terutama adalah ada surat kerjasama antara pemberi kontrak dan penerima kontrak aklon tersebut. Lalu ada izin usaha industri dari penerima kontrak, ada sertifikat CPPOB dari penerima kontrak. Nah, untuk produk minuman beralkohol, nah ini mungkin tidak ada Ibu ya di Aceh. Kalau minuman beralkohol harus menggunakan izin usaha industri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat dan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin. Itu jika dia termasuk pangan olahan, penerima kontrak ataupun pemberi kontrak. Jika Bapak Ibu langsung memproduksi sendiri, bagaimana? Jika produksi sendiri, nah apa yang Bapak Ibu produksi? Umpamanya saya contohkan satu saja Bapak Ibu ya, misalkan pangan olahan gitu ya. Bapak Ibu ingin memproduksi pangan olahan. Nah, ini syaratnya yang dibutuhkan, ada NPWP, ada nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh OSS RBA. OSS RBA ini adalah risk based analysis, jadi NIB yang sudah berbasis resiko. Jadi NIB yang dikeluarkan oleh OSS ini Bapak Ibu sudah diupdate beberapa kali begitu ya oleh BKPM. Jadi OSS yang sekarang ini yang diterima oleh Badan POM dan juga lembaga lainnya ini adalah NIB yang sudah berbasis resiko. Nanti di situ dalam NIB tersebut nanti Bapak Ibu mendaftarkan apa yang ingin Bapak Ibu daftarkan. Nanti misalkan produk kopi, nanti di situ ada resikonya Bapak Ibu tercantum langsung di bawah KBLI-nya. Apakah masuk ke dalam resiko rendah, menengah, tinggi ataupun tinggi umpamanya. Nanti akan keluar sendiri di dalam NIB-nya. Seperti ini. Ini cukup diupdate saja Bapak Ibu Bapak Ibu bisa langsung buka OSS gitu ya, buka OSS lalu mengupdate NIB Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang belum mengerti, Bapak Ibu bisa datang ke kantor DPM PTSP setempat gitu ya, di bagian helpdesk-nya nanti akan dibantu oleh staf di bagian pelayanan satu pintu tadi untuk mengupdate NIB Bapak Ibu menjadi NIB yang terbaru yaitu yang berbasis resiko. Nah, untuk daftar akun tadi seperti tadi disyaratkan sertifikat pemenuhan CPPOB. Seperti itu syarat mendaftarkan akun perusahaan. Oh ya, maaf, saya ada di sini ada Bapak Ibu ada simulasinya Bapak Ibu untuk mendaftarkan akun perusahaan. Kalau kita klik di sini, nah Bapak Ibu bisa melakukan simulasi seperti apa nanti pendaftarannya di registrasi pangan olahan. Nah, Bapak Ibu misalkan mencentang sini sebagai produsen. Nah, Bapak Ibu centang di sini ya sebagai produsen. Lalu
skala industrinya apa, misalkan Bapak Ibu sebagai skala industri kecil gitu ya. Lalu ada nomor NIB-nya Bapak Ibu masukkan umpamanya, lalu ada nomor MPWP Bapak Ibu masukkan di sini, nama perusahaannya misalkan PT Maju Selalu umpamanya gitu ya. Selalu umpamanya. Nah, lalu alamat kantornya umpamanya di mana, di Banda Aceh gitu ya umpamanya, ataupun di Aceh Besar atau di provinsi lain kita pilih. Nah, ini Bapak Ibu karena di sini simulasi, di sini dikunci ya DKI Jakarta saja gitu. Berarti alamat kantornya ada apa namanya di Banda Aceh, tapi pabriknya ada di DKI Jakarta, umpamanya seperti itu. Kabupaten kota misalkan ada di Jakarta Selatan, umpamanya. Kode posnya diisi nanti kode pos, gitu ya, diisi kode pos. Isi kode posnya, lalu nomor telepon Bapak Ibu, nomor telepon kantor diisi, nama pimpinannya. Nah, ini yang bintang-bintang ini Bapak Ibu wajib diisi nih. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, misalkan nama pimpinan misalkan Teku Muslim. Nah, begitu ya. Nama pimpinan teknis ini bisa diisi maupun tidak isi. Ini opsional. Lalu nama lengkap penanggung jawab. Siapa nama lengkap penanggung jawab yang mengajukan pendaftaran ini? Nah, misalkan nama lengkapnya adalah Ibrahim Salam, umpamanya nama yang mendaftarkan sebagai penanggung jawab. Jabatannya misalkan sebagai penanggung jawab produksi di pabrik, gitu ya. Lalu nomor teleponnya berapa? 0821. Nah, bisa diisi nanti nomor telepon. Nah, email yang dimasukkan ini Bapak Ibu sebaiknya adalah email perusahaan. Misalkan majuselalu@gmail.com, email perusahaan. Nah, kalau misalkan mau masukkan juga nama email penanggung jawabnya, nama Pak Ibrahim Salim ini. Nah, ini bisa pakai titik koma. Di sini ada keterangannya Bapak Ibu. Jika lebih dari satu email, bisa pakai titik koma. Nah, seperti ini misalkan ibrahim@yahoo.com. Email ini gunanya untuk apa? Email ini gunanya adalah ketika Bapak Ibu sudah disetujui akunnya, maka username dan passwordnya akan dikirimkan ke email yang didaftarkan ini. Begitu. Nah, untuk user ID-nya misalkan pilih misalkan Maju Selalu, ya, Maju Selalu user ID-nya. Disesuaikan dengan umpamanya dengan nama perusahaan. Nah, user ID bisa Bapak Ibu sesuaikan, nggak mesti selalu harus sesuai dengan nama perusahaan, bisa yang lain. Jika sudah selesai semua diisi, ke halaman selanjutnya. Maju ke halaman selanjutnya, nanti di sini diisi nama pabriknya apa, misalkan PT Maju Selalu, tik ya. Lalu nanti alamat pabriknya di mana, Bapak Ibu ketik, provinsinya di mana, Bapak Ibu klik gitu ya. Bapak Ibu klik kabupaten kotanya di mana. Lalu tanggal terbit izin usaha industri, atau ini bisa Bapak Ibu masukkan tanggal terbit nomor induk berusaha. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan gitu ya, tanggal berakhirnya ini bisa Bapak Ibu strip nanti kalau tidak ada tanggal berakhirnya, lalu masuk ke halaman selanjutnya. Nah, masuk ke halaman selanjutnya, nanti di sini ada jenis pangan yang sesuai dengan izin usaha industri. Ini biasanya sama, misalkan bubuk kopi gitu ya, bubuk kopi. Jenis pangannya ini umpamanya biji-bijian atau biji kopi jenis pangannya. Hasil pemeriksaan sarana, nah ini masih berdasarkan yang lama Bapak Ibu, hasil pemeriksaan pemeriksaan sarana balai. Nanti kalau Bapak Ibu bisa strip di sini hasil pemeriksaan sarananya, bisa Bapak Ibu strip di sini karena untuk yang CPPOB tidak diminta lagi hasil pemeriksaan sarana. Tapi kalau Bapak Ibu sebelum keluarnya izin pendaftaran CPPOB sudah mempunyai hasil pemeriksaan sarana dari Balai POM, bisa Bapak Ibu ketikkan di sini nilainya baik atau baik sekali atau A atau B nilainya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu izinnya adalah penerapan CPPOB, cukup di strip saja karena tidak ada nilai di situ. Lalu diklik halaman selanjutnya.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa upload NPWP, dipilih gitu ya. NPWP-nya namanya dipilih dari komputer Bapak Ibu, NPWP lalu dipilih juga izin usaha industrinya, diupload. Diupload lagi izin penerapan CPPOB-nya. Setelah diupload semua, Bapak Ibu klik selesai. Nah, nanti akan selesai sudah proses pendaftaran akun di web Badan POM tadi, Bapak Ibu. Nanti akan dievaluasi oleh Badan POM. Jika selesai evaluasi dari Badan POM, nanti akan dikirimkan username dan passwordnya ke dalam tempat Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pendaftaran produk di Badan POM. Nah, pendaftaran produknya seperti apa? Ini bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu. Pendaftaran produk di Badan POM. Untuk produk pangan, kita kembali di sini. Halaman utama. Oh, maaf. Nah, di sini halaman utama registrasi pangan olahan. Nah, bisa Bapak Ibu klik di sini. Registrasi pangan olahan. Kita mulai. Tadi tentunya setelah Bapak Ibu dapat username dan password ya untuk pendaftaran produk. Nah, ini untuk produk pangan yang wajib SNI. Apakah produk tersebut wajib SNI? Nah, apa saja produk pangan yang wajib SNI? Nah, ini bisa Bapak Ibu klik. Ada 11 Bapak Ibu produk pangan yang wajib SNI, yaitu air mineral alami, air mineral, air minum embun, garam konsumsi beriodium, minyak goreng sawit. Nah, ini minyak goreng sawit ya Bapak Ibu, khusus untuk minyak goreng sawit atau MGS ini wajib SNI. Jika Bapak Ibu ingin daftarkan minyak goreng kelapa, minyak dari jagung gitu ya ataupun yang lainnya, ini tidak perlu wajib SNI. Kopi instan, nah ini definisi kopi instan ini berbeda dengan kopi bubuk Bapak Ibu. Kalau kopi instan wajib SNI, contoh kopi instan itu seperti Nescafe klasik ya mungkin Bapak Ibu ya yang ada di pasaran. Jadi kalau dia diseduh dengan air dingin dia bisa langsung larut begitu. Nah, tapi kalau dia kopi bubuk ataupun bubuk kopi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengurus SNI-nya. Walaupun ada beberapa produsen kopi di Banda Aceh ini yang dia mengajukan SNI. Nah, SNI itu tidak wajib diajukan untuk kalau Bapak Ibu produksi kopi bubuk. Lalu ikan tuna dalam kaleng itu wajib SNI, sarden dalam kaleng, tepung terigu sebagai bahan makanan wajib SNI, gula kristal putih wajib SNI, dan juga kakao bubuk ini wajib SNI. Nah, umpamanya misalkan seperti produk yang sudah beredar, umpamanya soco latte gitu ya Bapak Ibu, ataupun Cokinol yang akan mendaftarkan di produk coklat yang ada di Sabang, umpamanya seperti itu. Kalau dia kakaonya murni gitu ya, kakao bubuk, maka dia sebelum mendaftarkan di Badan POM wajib mengurus SNI-nya terlebih dahulu. Tapi jika kakaonya waktu dijual di masyarakat ditambahkan ada gula, ada creamer, nah itu berarti sudah minuman serbuk ya, minuman serbuk kakao, bukan kakao bubuk murni lagi. Nah, itu tidak wajib SNI. Nah, apakah tadi misalkan produk pangan yang wajib SNI? Ya, termasuk wajib SNI. Apakah produk impor? Bukan, saya bukan produk impor umpamanya. Nah, ini ada persyaratannya Bapak Ibu. Sudah bisa Bapak Ibu contoh, misal ada yang dipersyaratkan apa saja? Ada rancangan label, komposisi, alur proses produksi, penjelasan kode produksi, penjelasan masa kadaluarsa, spesifikasi bahan baku tertentu, spesifikasi BTP, surat izin pengambilan air ataupun spesifikasi carbon filter khusus untuk air minum dalam kemasan, dan juga sertifikat SNI untuk produk yang wajib SNI yaitu Bapak Ibu yang dipersyaratkan sebagai pendaftaran produk. Nah, simulasinya ada di sini. Contohnya sebagaimana nih Bapak Ibu bisa lihat, klik di sini Bapak Ibu, contoh label. Nah, nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu, contoh label yang wajib ada di dalam label. Nah, Bapak Ibu bisa contoh di sini, misalkan seperti ini. Ada nama jenis minuman serbuk kopi susu. RPO, nah ini nama dagang, berarti ada nama dagang, RPO, ada nama jenis, minuman jenis kopi susu. Lalu ada nama produsen, PT RPO, lalu kabupaten kotanya apa, dilanjutkan dengan kode pos. Misalkan Bapak Ibu sini PT Maju Selalu tadi ya, Banda Aceh, kode posnya di tempat Bapak Ibu di mana? Misalkan Bapak Ibu membuat di Kampung Keramat. Nah, Kampung Keramat kode posnya berapa? Nanti bisa Bapak Ibu
cari itu Bapak Ibu di Google gitu ya, Kampung Keramat, desanya masuk desa apa, nanti bisa masukkan kode posnya di sini. Lalu kata Indonesia. BPOM RIMD, nanti titik-titik, nanti jika sudah daftar ke Badan POM akan keluar nomor izin edarnya, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan sini. Lalu ada isi bersih atau berat bersih, diketik di sini, izin logo halal jika memang sudah ada logo halalnya. Lalu di bagian belakangnya, ini bagian utama label, ini yang wajib ada di bagian utama label Bapak Ibu, ada nama dagang, nama jenis, ada nama produsen, ada nomor izin edar, dan juga logo halal. Lalu satu lagi ada kode kadaluarsa, baik digunakan sebelum. Nah, untuk kode produksi bisa ditampilkan di bagian belakang, bisa juga di bagian depan. Ini tentatif Bapak Ibu ya, bisa di bagian depan atau bagian belakang. Tapi yang untuk bagian depan ini diwajibkan adalah tanggal kadaluarsanya. Nanti ada scan QR code Badan POM, ini bisa di bagian depan, bisa di bagian belakang. Ada komposisi, ada saran penyajian, ada informasi nilai gizi. Untuk informasi nilai gizi diwajibkan bagi produsen pangan yang skalanya menengah ataupun skalanya menengah gitu ya, kalau untuk dan besar. Untuk UMK, usaha mikro kecil, itu tidak wajibkan informasi nilai gizi, kecuali untuk beberapa jenis pangan yang sudah ditentukan oleh Badan POM. Yang sudah ada dari peraturan Badan POM. Jadi informasi nilai gizinya wajib dicantumkan. Nah, yang sudah ditentukan oleh Badan POM seperti apa, misalkan bakso daging sapi. Nah, itu Bapak Ibu wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk informasi nilai gizi yang sudah wajib dicantumkan oleh Badan POM, Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk memeriksakan informasi nilai gizi ke laboratorium terakreditasi. Jadi sudah ada di peraturan Badan POM tersebut, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja takaran sajinya Bapak Ibu dengan informasi nilai gizi yang sudah ada di dalam peraturan Badan POM. Lalu misalkan untuk komposisi bisa Bapak Ibu contoh, klik di sini gitu ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Lalu contoh penjelasan kode produksi seperti apa, contoh penjelasan kadaluarsa seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa klik di masing-masing yang ada di link biru seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan seperti ini. Ada contoh penjelasan kode produksi. Nah, contoh penjelasan kode produksi ada 01, 02, 03. Nah, contohnya apa artinya? Kalau 01 ini artinya tahun produksinya. 02 ini artinya bulan produksinya. 03 ini artinya tanggal produksinya. Mungkin bisa juga Bapak Ibu tambahkan misalkan Romawi 1 berarti diproduksi oleh mesin yang pertama, Romawi 2 diproduksi oleh mesin yang kedua. Nah, ini kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk memasukkan kode produksi ini. Lalu ada juga penjelasan masa kadaluarsa atau masa simpan. Nah, yang dimaksud dengan penjelasan masa kadaluarsa atau masa simpan adalah berapa lama masa simpan produk tersebut yang Bapak Ibu sudah teliti ataupun sudah Bapak Ibu perkirakan gitu ya. Misalkan produknya itu menurut pengalaman Pak Ibu tahan selama 1 tahun, berarti Bapak Ibu state di sini masa simpannya adalah 1 tahun ataupun masa simpannya adalah 1,5 tahun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak state di sini, Bapak Ibu state di sini. Nah, itu untuk simulasinya. Di sini Bapak Ibu bisa langsung cek gitu ya. Nah, untuk simulasi Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Tadi jenis produknya apa, misalkan minuman ataupun makanan gitu ya. Klasifikasi produknya pangan umum, nanti tanpa klaim. Itu. Lalu proses pengolahannya umpamanya melalui proses pemanggangan, umpamanya berarti lainnya Bapak Ibu pilih. Apakah pakai proses tertentu, tanpa proses tertentu, umpamanya bubuk kopi gitu ya. Status produknya diproduksi sendiri. Nah, ini bisa Bapak Ibu simulasikan. Pabriknya nanti akan keluar, langsung otomatis keluar Bapak Ibu, karena di awal sebelumnya Bapak Ibu sudah mendaftarkan akun perusahaan. Akun perusahaan itu nanti akan otomatis terlink ke sini ketika Bapak Ibu akan mendaftarkan produk. Akan keluar di sini. Lalu minuman serbuk tidak, nah ini langsung otomatis ya, sesuai dengan yang Bapak Ibu daftarkan pada saat daftar akun perusahaan. Kategorinya misalkan minuman serbuk kopi, nama jenisnya misalkan
minuman kopi gitu ya. Nama dagangnya Mantap umpamanya. Lalu diisi, lalu di sini kemasannya apa? Aluminium foil, apakah botol? Nanti Bapak Ibu bisa klik pilih yang mana yang sesuai dengan kemasan Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat gitu ya. Misalkan aluminium foil umpamanya. Jenis kemasan beratnya berapa? Apakah dalam bentuk gram, kilogram, liter, mililiter? Misalkan dari dalam bentuk serbuk berarti gram, misalkan 200 gram. Nah, jenis kemasannya bagaimana cara penulisannya? Ini tinggal Bapak Ibu copy paste saja di sini Bapak Ibu. Seperti ini misalkan ya. Kemasannya aluminium foil dalam karton umpamanya, atau kalau misalkan pakai dalam karton, lalu kemasannya di sini tulis 200 gram. Nah, setelah itu jika ingin Bapak Ibu ingin mencantumkan informasi nilai gizi, Bapak Ibu cantumkan. Tapi perlu diingat, jika Bapak Ibu ingin mencantumkan informasi nilai gizi, maka harus ada data dukungnya dari laboratorium terakreditasi Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Tapi informasi nilai gizi ini belum wajib untuk UMK untuk menyantumkan informasi nilai gizi, kecuali tadi Bapak Ibu ya, untuk produk pangan yang sudah diwajibkan informasi nilai gizi yang sudah ada dikeluarkan oleh Badan POM, Peraturan Kepala Badan POM, contohnya seperti tadi bakso daging sapi. Nah, itu wajib mencantumkan informasi gizi, berarti diklik di sini mencantumkan informasi nilai gizi. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan membuat bubuk kopi, tidak perlu mencantumkan informasi nilai gizi jika tidak ada data dukungnya. Nah, untuk nanti izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, apakah Bapak Ibu ingin berbahasa Indonesia atau dua-dua Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti keluar izin edar yang keluar oleh Badan POM, izin edar yang keluar nanti akan ada berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Nah, jika semua sudah diisi, Bapak Ibu tinggal klik di sini dicentang saya setuju. Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen atau data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan, dan atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 tahun. Nah, nanti jika ternyata di kemudian hari Bapak Ibu ada dilakukan tidak kesesuaian antara produk yang dokumen yang disampaikan dengan yang ada di Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa dipending pendaftaran pangannya itu selama 3 tahun Bapak Ibu, PT Bapak Ibu tidak bisa mendaftar pangan ke Badan POM. Ataupun dicabut izin edarnya oleh Badan POM. Nah, tadi diklik setuju di sini, lalu disimpan. Nah, setelah disimpan, Bapak Ibu masukkan nih, nama bahannya apa, misalkan bubuk kopi, begitu ya, jumlahnya berapa persen, jenis bahannya sebagai bahan baku, umpamanya tadi bubuk kopinya, asal bahannya sebagai nabati, lalu nanti apa-apa saja yang Bapak Ibu masukkan akan keluar sini Bapak Ibu komposisi bahan bakunya. Setelah itu Bapak Ibu simpan, lanjut ke hasil analisa. Lanjut hasil analisa, nanti Bapak Ibu masukkan ke hasil analisa untuk produk-produk pangan yang wajib hasil analisa. Nah, Badan POM Bapak Ibu sudah melakukan deregulasi untuk pendaftaran produk pangan olahan, untuk produk pangan yang berisiko sangat rendah, seperti misalkan umpamanya bubuk kopi, teh, begitu ya, karena kategori sangat rendah, maka dia tidak wajib memasukkan hasil analisa Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu produknya masuk kategori pangan menengah gitu ya, misalkan minuman serbuk ataupun jus gitu, nanti masuk kategori menengah, nah ini wajib menyantumkan hasil analisa. Hasil analisanya Bapak Ibu masukkan umpamanya seperti ini. Setelah dimasukkan gitu ya, setelah dimasukkan lalu lanjut lagi. Setelah selesai ini dimasukkan gitu ya. Setelah selesai nanti preview. Setelah di preview nanti masuk ke dalam halaman utama. Masuk halaman utama ini Bapak Ibu. Nah, ini hampir selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu lanjut lagi mengupload nih dokumen yang perlu diunggah, yang bintang-bintang ini Bapak Ibu, rancangan label. Nah, tadi kan contohnya sudah ada ya Bapak Ibu ya, dicontohkan di e-learning tadi, contoh rancangan label. Nah, Bapak Ibu bisa mencontoh rancangan label tadi, lalu Bapak Ibu upload ke simulasi tadi Bapak Ibu. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sudah membuat rancangan label, Bapak Ibu klik sini misalnya rancangan label, Bapak Ibu ingin mengupload rancangan label, Bapak Ibu pilih rancangan label, lalu Bapak upload
Bapak dan ataupun Ibu upload rancangan label yang sudah Bapak Ibu buat, misalkan seperti itu ya. Misalkan di-upload begitu. Setelah di-upload nanti pilih lagi komposisinya, apa saja komposisinya. Nah, Bapak Ibu klik komposisi, lalu di-upload begitu ya. Selanjutnya yang lain seperti itu juga, hasil analisa, penjelasan mode produksi, nanti tinggal dipilih saja penjelasan mode produksi, dicari lalu di-upload. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu klik di sini proses kirim kepada Kepala Subdirektorat. Nanti catatannya mohon dievaluasi. Evaluasi. Nah, nanti klik proses, maka selesai tahapnya Bapak Ibu, tinggal dievaluasi oleh Badan POM. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat saja prosesnya apakah langsung disetujui, keluar izin edarnya, atau perlu tambahan data lagi, umpamanya labelnya Bapak Ibu lupa nih memasukkan tanggal kadaluarsanya, nanti Bapak Ibu akan dikembalikan ke Bapak Ibu untuk melengkapi lagi labelnya yang direvisi untuk menyantumkan tanggal kadaluarsa. Tetapi jika sudah lengkap semua, nanti Bapak Ibu akan keluar izin edar yang bisa Bapak Ibu download langsung di OSS nantinya seperti itu, ataupun di web Badan POM. Nah, ini Bapak Ibu ya, nih proses simulasi registrasi pangan olahan telah selesai. Proses registrasi pangan olahan yang sesungguhnya dilakukan di erek.pom.go.id. Nah, ini proses registrasi evaluasi akan dilakukan maksimal 30 hari kerja oleh petugas. Ini maksimal gitu ya Bu, Bapak Ibu, ada respon dari petugas. Tergantung dari banyaknya masuk permohonan kepada web Badan POM pada hari itu begitu. Jadi tidak mesti maksimal 30 hari kerja, bisa jadi 5 hari kerja, 10 hari kerja, tergantung banyaknya permohonan yang masuk kepada hari itu. Biaya registrasi dapat diketahui melalui menu erek Badan POM. Nanti misalkan Bapak Ibu umpamanya mendaftarkan bubuk kopi. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan bubuk kopi, kalau Bapak Ibu tadi ya masuk ke erek tadi, ke web ini erek.pom.go.id, umpamanya saya klik aja masuk ke dalam erek.pom.go.id, saya contohkan. Nanti di sini ada informasi, bagian informasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya apa persyaratan uji produk pangan, apa saja yang harus diuji, ataupun biaya PNBP di sini. Nanti Bapak Ibu bisa klik, lalu Bapak Ibu masukkan apa namanya produk Bapak Ibu. Di sini saja persyaratan uji produk pangan, misalnya bubuk kopi. Nah, nanti bubuk kopi, Bapak Ibu masukkan bubuk kopi gitu ya. Kopi. Bapak Ibu buat kopi. Nanti akan keluar di sini Bapak Ibu. Untuk pendaftaran kopi bubuk gitu ya, misalkan seperti ini, pendaftaran kopi bubuk. Nah, biaya pendaftarannya untuk daftar baru 300.000. Untuk UMK saat ini usaha mikro kecil dapat potongan 50% Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup bayar 150.000 saja. Jika ada daftar ulang 200.000, perubahan data ada 150.000. Misalkan rubah merek, rubah komposisi. Nah, ini perubahan data 150.000. Tetapi Bapak Ibu saat ini Badan POM sedang mengajukan PNBP yang terbaru ke Kemenq gitu ya. Jadi di situ pengajuan PNBP-nya untuk produk UMK, pendaftaran produknya itu adalah 0% Bapak Ibu. Jadi gratis untuk UMK pendaftaran. Tapi saat ini proses PNBP-nya tersebut, peraturan PNBP-nya tersebut masih dalam proses ke Kemenq, belum terbit. Jadi kami masih menggunakan PP yang lama gitu ya, PP 32 tahun 2017. Nah, untuk biji kopi ini biaya pendaftarannya 300.000. Nah, nanti untuk yang lain Bapak Ibu bisa dicoba gitu ya, diklik-klik di sini, termasuk pendaftaran untuk produk kosmetik dan juga produk obat tradisionalnya gitu ya. Tapi untuk produk kosmetik Bapak Ibu kami masih dalam produk obat tradisional kami masih dalam proses pengembangan. Nanti insya Allah kedepannya akan kami update terus Bapak Ibu ke e-learning modul e-learning tersebut gitu ya. Untuk produk kosmetik nanti Bapak Ibu bisa klik cari-cari sendiri ya, buat sendiri. Jika ada yang kurang mengerti nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami di hotline sertifikasi yang ada di kontak kami di sini ya. Demikian mungkin Bapak Ibu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhyiddin STP atas paparannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin menyampaikan tanggapannya terkait dengan e-learning korporasi.
Bapak Ibu bisa raise hand atau untuk pertanyaan bisa menyampaikan di chat atau bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ini sudah jelas atau masih bingung gitu ya antara dua? Mudah-mudahan sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya pemaparannya. Cara pendaftaran produk pangan mulai dari pengurusan NIB, lalu pendaftaran CPPOB pendaftaran, cara produksi pangan olahan yang baik di e-sertifikasi, selanjutnya pendaftaran akun perusahaan di EREK Pangan begitu ya, daftar akun perusahaan, dan selanjutnya daftar produk pangan di EREK Pangan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu mungkin dari perwakilan OPD daerah ingin memberikan tanggapan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Jadi kita Balai Besar POM di Banda Aceh telah menyiapkan, tadi telah dijelaskan secara detail oleh Bapak Muhib, modul pangan dari e-learning korporasi kita, bagaimana itu memudahkan pelaku usaha, fasilitator, lintas sektor juga bisa mengakses dan memanfaatkannya untuk mencari informasi dan bahkan bisa digunakan untuk nantinya pengajuan ya dalam maka sertifikasi CPPOB maupun registrasi izin edar. Nah, ini satu terobosan yang bisa digunakan. Monggo silakan kalau ada yang ingin menambahkan, mungkin memberi masukan, memperkaya yang sudah dibuat ataupun hal lainnya. Ya, waktu kami persilakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup, Mbak. Pak Muhib ya? Mbak MC, Mbak Liza. Baik, mungkin dari Pak Yudi ada arahan penutup, Pak? Izin? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Muhib sudah menyampaikan secara detail. Bapak Ibu sekalian, ya, kami dari Balai Besar POM di Banda Aceh ini sangat terbuka untuk membuka informasi akses kepada pelaku usaha, masyarakat, fasilitator, dinas terkait dengan sertifikasi dan registrasi izin edar obat dan makanan. Ini sebagai upaya kita untuk memberikan kemudahan ya, dan juga memberikan layanan kecepatan yang kita harapkan sih masyarakat ya tidak lagi bingung bagaimana cara mengurusnya, paling tidak sudah bisa ada tempat untuk mengakses informasi tersebut secara mandiri, yaitu melalui subsite Balai Besar POM di Banda Aceh, yaitu aceh.pom.go.id, atau melalui langsung ke bbpomaceh.id/e-learning korporasi. Nah, ini mohon digunakan, disebarluaskan, dipublikasikan, dan sebenarnya tidak cuma untuk Provinsi Aceh, ini bisa digunakan oleh seluruh Indonesia. Saya kira demikian, semoga bermanfaat ya bagi kita khususnya pelaku usaha UMKM yang ada di Provinsi Aceh. Demikian, terima kasih dari saya. Terima kasih kepada Bapak Yudi Noviandi, MSc Teh Apoteker, selaku Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan launching e-learning korporasi kita pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari e-learning korporasi
dengan kemudahan akses informasi terkait pendaftaran produk di Badan POM. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, dan kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kalian. Terima kasih. Silakan diputar Pak Kiki videonya tadi. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Nanti kita share di YouTube ya, apa tadi yang disampaikan di YouTube-nya Balai Besar POM di Banda Aceh, kemudian untuk kita share lagi kepada semuanya. E-learning korporasi atau kolaborasi fasilitasi UMK dalam rangka sertifikasi izin edar pangan, kosmetik dan obat tradisional merupakan sistem informasi terpadu sertifikasi dan registrasi izin edar pangan, kosmetik dan obat tradisional. Sistem ini dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan informasi terkait dan registrasi izin edar pangan, kosmetik dan obat tradisional secara terpadu dalam satu sistem yang disebut dengan e-learning korporasi. Sistem informasi e-learning korporasi ini memiliki 3 modul, yaitu modul pangan, modul kosmetik, dan modul obat tradisional. Dengan adanya sistem ini, para pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi izin edar, khususnya UMK, secara mandiri atau didampingi. Terima kasih. Pada seluruh pegawai mohon bantu untuk dipublikasi ya, di-share seluas-luasnya agar pelaku usaha masyarakat juga mengetahui. Pada bapak-bapak dari dinas juga OPD, pelaku usaha juga bisa bantu untuk mempublikasikan linknya tersebut agar di-share juga linknya Pak Muhib ya di grup di mana mengaksesnya, karena ini versi mobile-nya juga sudah tersedia di samping juga versi desktop-nya sehingga sangat dimudahkan bagi masyarakat untuk menerima layanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh, yaitu sertifikasi dan registrasi izin edar produk obat dan makanan. Sekira sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.